Santuy se om. Ngabuburit nih. Wih lah. Nunggu buka puasa sambil ngopi. Aduh, aku gabut sekali nih om. Gak ada kerjaan nih om. Waduh, racing banget om suaranya. Nih mau rapi-rapi om. Ini part-part bekas di CBR Old. Ini banyak banget nih om kampas kopling. Ini kampas kopling banyak banget nih. Punya apa aja? Tiger ada, New Mega Pro ada, Grand ada. Terus Kawasaki R125 ada, JX juga ada. CBR lokal juga ada. Racing juga ada. Wah, lengkap banget nih om. Ini ori Thailandnya CBR Old juga ada banyak. Ini udah gosong semua nih om. Platnya juga sampai kebakar-bakar gini. Ini rumah koplingnya juga sampai kegerus-gerus gini. Ngeri banget om. Tuh, baret-baret gitu ya. Ini rumah kelaharnya juga sampai pada menganga semua nih om. Tuh, ngeri banget om. Ini kelahar juga oblak semua. Ini karet mau kopling juga, buset, udah kayak batu om, keras semua. Nah ini rantai anuan om, rantai ketengnya, lidah keteng. Ini mau dikiloin om. Tuh rantai keteng banyak banget om. Ini ori DID Thailand. Santuy se om. Woi, santuy se lu. Udah kopi belum om? Udah kopi belum? Belum. Kopi lah biar kuat. Nih jadi om, biar kita sharing-sharing aja nih om. Aku juga masih belajar kok om. Jadi kalau oli gampang hitam, mudah kental, itu padahal baru dipakai seminggu atau 2 minggu ya. Itu kebanyakan di bagian kampas koplingnya itu selip om. Jadi kita mau pakai oli semahal apapun ya hasilnya bakalan oli itu rusak. Nah contohnya kalau kampas-kampas ini udah kebakar seperti ini om, oli mau dipakai sejam aja om, kalau baru ya pasti langsung hitam, rusak, kental. Jadi ya baiknya ini kampasnya itu dicek om, kalau oli udah hitam-hitam pekat gitu. Ini untuk kode CBR Old, CBR lokal atau yang sempak ini kodenya sama nih om, 22201. Nah 22201 itu bisa pakai Grand sama karena kodenya sama. New Mega Pro juga sama 22201. Terus apalagi Tiger juga sama 22201, Grand juga sama 22201. Dan CBR sempak juga sama 22201. Nah cuman made innya itu om, mau yang Thailand apa lokal atau yang KW Thailand. Nah gitu om, karena itu ada macem-macem om. Ada juga yang Cina om. Nah kalau yang Cina itu yang mungkin yang rada-rada ngeri om, karena dia mungkin yang kampas-kampas di Tiger itu kebanyakan yang made in Cina. Nah untuk kampas ori Thailandnya itu dia ada kodenya om. Kodenya itu seperti ini om. Tuh. Dan dia itu kodenya kalau di huruf itu seperti ini nih. Ngeblur ya om ya. Kalau untuk di bagian bacanya dia tuh FCC om. Karena memang kalau ori old itu FCC dia. Jadi dia bisa kode angka sama huruf FCC. Coba kita cari yang FCC ya om ya. Oh ini banyak banget, ini ori CBR Old nih om. Nih ori CBR Old juga. Kalau ini Kawasaki R100 Kawasaki nih om, yang motor 2 tak. Dia ada kodenya juga om. Dia ini made in Jepang. Nah ini ada kodenya juga. Nah kalau untuk Tiger itu polosan. Ini yang biasanya yang made in Cina nih om, yang harganya ya mungkin 80 ribuan. Nah kalau
Yang ini nih yang coklat-coklat gini nih, ini CBR lokal. Ini juga ada kodenya nih Om. Dia itu harganya lumayan lah, 250 sampai 300. Kalau ini racing. Nah, ini mungkin kampas ini tuh banyak macamnya ya. Kalau yang ini mungkin New Mega Pro. New Mega Pro dia ada kodenya juga Om, sama. Dia kalau yang ori itu ya ada kode-kodenya semua. Nih. Cuman dia untuk sirip-siripnya beda Om. Kalau punya New Mega Pro itu sama kayak ori CBR Old. Dia tuh siripnya kecil-kecil dan bahannya juga sama paper base. Jadi dia itu emang anti selip, anti gosong. Cuman untuk tenaganya ini kurang maksimal karena siripnya kecil. Nah, kalau untuk Kawasaki atau Tiger dia tuh siripnya besar-besar, tapi bahannya ini bukan paper base Om. Dia itu rada gabes. Mungkin kalau yang punya Kawasaki itu rada kuat karena emang dia ori Jepang. Tapi kalau untuk di motor 4 tak, karena oli itu bercampur sama seher, jadinya kampas itu ya nggak awet lama. Kalau di 2 tak mungkin oli itu nggak bercampur, nggak bergesekan sama seher, jadinya kampas untuk di motor 2 tak itu lebih awet karena dia olinya itu diganti 3 bulan aja. Untuk motor 2 tak masih rada kuning. Beda kalau yang di motor 4 tak dia bergesekannya sama seher, sama spool juga, sama noken as juga, sama keteng juga. Jadinya oli itu bener-bener kerjanya keras ya Om. Nah, ini CBR lokal juga. Ini yang kecil nih, bawaannya CBR Old. Dia itu sama kayak Tiger ini. Kadang orang nggak pakai ini, kadang dut-dutan. Ya sebenarnya sih pakai ini, nggak pakai ini mah sebenarnya nggak dut-dutan. Asal pemasangannya benar, sesuai standar pabriknya. Nah, ini untuk jadar springnya nih Om, banyak banget nih Om. Ini banyak Om yang nggak pakai jadar spring tapi hasilnya maksimal karena setelannya itu bener, masangnya bener. Nah, kalau untuk plat yang seperti ini nih, dia itu udah gosong parah ya Om, udah kebakar. Jadinya ini bergesekan sama kampas juga panas. Nah, ini resikonya diganti kampas baru. Kalau ininya gosong begini, kampas yang baru itu bakalan kalah Om. Jadi kampas yang baru itu bakalan cepet gosong, cepet selip. Baiknya kalau kampas plat geseknya udah seperti ini ya diganti yang baru. Ya tapi itu tinggal terserah konsumen mau ganti apa enggak, ya kan? Ini kalau misalkan masang per kopling miring, ini resikonya juga plat ini kemakannya miring tuh Om. Ini ada yang nggak kemakan, ada yang kemakan. Nah, ini karena pemasangan per koplingnya itu miring. Jadi per kopling itu miring nih, resikonya plat ini jadi kemakannya miring. Kampas koplingnya juga jadinya cepat gosong. Nah, untuk plat gesek yang masih bagus itu seperti ini Om. Warnanya ini masih cerah. Beda kan Om warnanya? Coba kita bandingin Om. Nah, warnanya beda. Yang masih cerah sama yang enggak. Nah, kalau seperti ini plat geseknya masih bisa dipakai Om. Iklan Om, ada ondel-ondel. Jadi plat gesek kalau warnanya seperti ini masih bisa dipakai. Jadi masih bisa digunakan Om. Dan kalau kampas kopling seperti ini juga masih bisa dipakai. Ini juga kadang ada konsumen, ini kampasnya masih bagus Bang, nggak usah diganti. Tapi kadang ada konsumen itu pengennya ganti yang baru, jadinya ya mau nggak mau kita ganti biar hasilnya maksimal. Nah, ini untuk kampas-kampas racingnya nih. Ini juga masih bagus Om, kampas racingnya Om. Cuman kadang ada konsumen yang mau distandarin ya, akhirnya kita, karena kampas racing ini kadang suka ndut-ndutan atau loncat gitu Om. Dan oper giginya rada keras gitu. Karena dia kalau buat harian emang kadang kurang maksimal. Tapi kalau buat jarang pakai ya oke lah racing ini. Cuman kadang nggak aman buat kaki empatnya, ini bisa baret kalau telat ganti oli. Jadi kalau main kampas racing itu olinya harus bener-bener teratur.
Dan kalau baiknya itu kalau untuk oli ya isinya 1,2 liter SAS 1030 atau 1040. Biar bagian kampas kopling, plat geseknya sama rumah koplingnya ini aman. Nah ini banyak banget nih om. Nah ini orinya juga nih, ori CBR Old. Dia itu ada kodenya dan ketrik FCC. Wah banyak banget ini om, CBR lokal. Nah ini untuk kampas yang masih lumayan bagus ya seperti ini om, tapi ini udah nggak kita pakai. Ini masih bagus nih om. Padahal ini ori Thailand nih om. Ini baru dipakai paling cuman nggak ada sebulan lah. Tapi kadang konsumen itu pengennya yang enak gitu. Akhirnya ya ganti ya. Padahal ini masih bagus, kita bilang masih bagus. Cuman kadang dia, wah nggak usah. Tapi ini juga nggak bakal dipakai om di sini. Dan nggak bakal dijual juga. Ini buat kenang-kenangan aja. Nah ini punya New Mega Pro. Verza New Mega Pro sama seperti ini. Dia tuh sama kayak orinya, ori Thailand. Cuman ya beda, cuman untuk pembuatannya ini di Indonesia mungkin yang kalau Thailand, yang pembuat Thailand dia bahannya lebih bagus. Ini banyak banget. Ini punya Grand juga ada. Nah ini punya Grand nih om. Dia ada kodenya juga. Ini mahal punya Grand. Satu piece-nya aja bisa 45.000. Nah ini ori Thailandnya om. Tuh dia FCC, ori CBR Old atau CBR Sempak. Dia ada kodenya juga. Ini masih bagus, cuman tetap aja om nggak dipakai karena kalau gua pribadi nih om lebih suka kampas yang made in Thailand, yang KWS-nya itu udah terpasang di ribuan CBR om. Mungkin udah wah nggak kehitung om. Itu bisa awet 3 tahun 4 tahun itu. Akselerasi empuk, gesit, tenaga up, mudah netral, nggak ndut-ndutan. Banyak banget om. Ini yang masih rada normal. Kadang ini kita kasih ke orang aja. Kalau misalnya memang ada yang nggak ada ini ya udah, nggak kurang dananya kita kasih ini aja. Dan nggak perlu bayar. Ini untuk keteng-ketengnya juga udah kendor semua nih om. Kadang keteng kendor ini suaranya ngerecek, kasar di bagian head. Dan resikonya kalau keteng udah kendor gini nggak diganti, topnya bisa geser, akhirnya klep ketabrak seher. Kadang ada sebagian orang keteng udah kendor gini dia kalah-kalin pakai tensioner manual. Nah ini contohnya tensioner manual sampai manual. Nah ini seperti ini. Jadinya keteng itu ditonjok paksa. Dan resikonya kalau ditonjok paksa itu noken asnya, holdernya itu bisa kegerus. Nah ini contoh holder yang udah kegerus jadi oblak. Ada juga mereka tensioner racing. Ini banyak banget om tensioner racing tuh. Ada berapa biji nih? Wah tuh racing juga nih. Ini racing juga. Ada tensioner ori tapi ditambah mur. Lebih baik seperti ini ditambah mur karena masih ada pegasnya, jadinya aman. Nah kalau ini yang nggak aman. Ini manual dimatiin. Ini juga manual. Ini juga manual. Ini standar tapi ditambah mur, ini nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman baiknya kalau keteng udah kendor, kalau emang mau standar pabrik ya diganti baru. Ini juga keteng udah kendor semua tuh, banyak banget. Nah untuk mangkok kopling kalau dia oblak-oblak, nah ini baiknya diganti juga. Biar gear primer sekundernya itu nggak tipis dan stang seher juga nggak oblak. Ini karet kopling dia itu ya sama kayak Pixen, cuman rada dipapas kalau punya Pixen ya. Nah ini contoh karet kopling udah rusak-rusak tuh om. Aslinya dia lentur dan lubangnya nggak segede ini. Ini udah keras kayak batu. Nah kalau udah diganti yang baru dia jadi nggak oblak. Jadi ini rumah koplingnya ini mangkoknya ini nggak oblak. Dan baiknya di sini dibor buat jalur pembuangan biar kampas koplingnya itu awet. Jadi sirkulasi olinya berganti baru terus. Nah ini contoh kalau telat ganti kampas kopling yang udah gosong gini om, resikonya oli cepat rusak, mesin juga cepat panas, susah netral, tenaganya juga lemot, ya kan? Dan akhirnya rumah koplingnya itu pada baret gini om. Tuh, banyak banget tuh rumah kopling pada baret semua.
Ya ini karena telat ganti kampas yang udah gosong, dan dia juga kadang pakai kampas yang udah istilahnya nggak layak pakai, istilahnya substitusi yang seperti KW-KW gini nih bahaya. Ini plat gesek banyak banget tuh om. Ini jadder spring juga banyak banget tuh. Karena emang kalau di Ane itu jadder spring ini nggak dipakai. Kita makainya kampas tuh 5 gede semua. Nah itu banyak banget tuh jadder spring. Tuh banyak banget om. Ini jadder spring juga. Ini plat gesek yang udah rusak-rusak. Om, udah rusak-rusak om. Tuh, ini udah rusak semua. Ini rumah koplingnya juga udah rusak, udah baret-baret. Ini masih orinya om, FCC. Nah untuk orinya CBR tuh FCC dia. Jadi kalau udah yang di lokal tuh sama di CBR Sempak dia udah makainya XCD, tapi Thailand juga. Nah ini banyak banget. Ini kampas Kawasaki nih om, karena ini ada kodenya dia, ngeblur ya om ya. Nah ini ada kodenya dia. Dia stripnya lebar-lebar, cuman bahannya itu emang untuk di 2 tak emang baiknya ya dipasang di 2 tak. Kalau di 4 tak kadang dia itu lengket dan cepat habis karena olinya itu bergesekan sama seher. Kalau di 2 tak kan nggak bergesekan sama seher. Ini banyak banget tuh. Ini kampas ori CBR Thailandnya juga nih. Dia ada kodenya juga. Nah kalau yang kampas yang diganti di Ane emang hampir nggak ada om, tapi ada sebagian, dia juga masih bagus. Nah ini dia nih om. Nah ini yang KW Met Thailandnya, ini buatan Thailand juga, dia emang polosan tapi ini sudah teruji. Ya motor Ane udah 5 tahun 4 tahun pakai ini, oli tetap kuning, biarpun dipakai gaspol-gaspolan, pakai sebulan masih tetap nggak hitam pekat. Karena ini anti slip, anti gosong. Ini bukan racing bahannya ya om ya. Ini bahannya sama paper base. Kalau racing pasti nggak aman buat rumah kopling dan olinya, dan mesin juga nggak aman. Ini pemakaian 3 tahun nih om, masih bagus banget kan. Nah ini kalau di Ane makanya ini. Nah ini pemakaian 3 tahun. Tuh. Masih mulus, ini masih bisa dipakai sebenarnya, cuman kadang konsumennya bilang mau ganti baru, ya udah ganti baru. Nah ini ori CBR Old juga nih, FCC, dia juga sama anti slip anti gosong, cuman bedanya di siripnya aja dia. Siripnya itu sama kayak Verja, Grand, Mega Pro, sama dia, siripnya segini. Nah ini untuk lidah ketengnya biasanya yang pakai tensioner manual dia lebih hitam pekat. Nah ini seperti ini om. Ini contoh yang pakai tensioner manual, dia lebih hitam pekat karena gesekannya lebih panas. Nah dia bisa patah juga tuh om. Yang karet di sini bisa lepas. Nah ini contohnya nih om, lepas. Kalau yang pakai tensioner standar dia nggak lepas. Dan warnanya juga nggak terlalu hitam. Ini kalau yang pakai tensioner standar dia nggak terlalu panas. Mungkin kalau yang hitam pekat, nah seperti ini nih. Nah ini nih, ini pakai tensioner racing juga sampai lepas karena dipaksa. Kalau misalkan warnanya udah berubah begini om, baiknya diganti baru. Kalau ketengnya mau awet. Waduh, ini banyak banget nih jadder springnya nih. Ini buat kenang-kenangan aja nih om. Karena di kita juga ini udah nggak dipakai. Tuh kampasnya gosong semua. Nah ini punya Tiger yang KW nih, dia nggak ada kodenya, polosan. Ini biasanya made in China nih kalau begini. Nah ini juga yang KW nya nih, bahaya. Nah ini untuk gas cap kopnya. Biasanya kalau rembes oli di pembuangan lubang di bawah knalpot atau di atas kop rembes oli, ya ini baiknya diganti. Biasanya kalau udah rembes di sini bagian busi itu mudah basah oli juga. Ini gasketnya udah keras-keras. Ini di John Racing Anu Sport.
ngabuburit. Ini kelahar stutnya juga udah ngoblak semua nih om. Kalau nggak diganti ya resikonya ini rumahnya bakalan jebol. Ini pemasangan per kopling miring juga resikonya ke kelahar om. Jadi per kopling itu yang nggak boleh miring. Nah ini untuk as water pump. Biasanya kalau seal mekanikal itu telat ganti, ini asnya ikut baret. Karena as ini nih ada di seal olinya nih, di sini nih jalurnya nih om. Ini kalau jalurnya baret kita ganti seal baru juga, seal itu bakalan cepet kebakar. Baiknya kalau udah baret gini ya asnya diganti juga. Nih as water pumpnya juga udah baret. Dia jalurnya ini nih om nih, jalurnya sealnya di sini nih. Kalau ini sih bukan jalurnya nih, emang dia nih karatan karena udah oli bercampur sama air coolant jadinya berkarat. Nah ini jalur sealnya juga baret. Tuh jalur sealnya baret karatan. Ini baiknya diganti kalau udah parah begini. Tapi kalau masih ini nggak baret, masih halus seperti ini nih mengkilap nih, nggak diganti nggak apa-apa. Nah untuk per kopling juga jangan dipotong-potong begini nih, karena bahaya juga jadinya ntar dia plat sama kampasnya itu kemakannya nggak merata, putarannya itu nggak stabil, jadinya miring-miring. Nah ini per kopling udah bengkok-bengkok gini dipasang juga nggak boleh. Tuh, ini per koplingnya udah bengkok nih, udah speleng. Ini vakum karbu ori CBR old. Biasanya ini pada robek-robek om. Ini kalau robek biasanya jarang dibersihin bagian vakumnya. Nah kalau jarang dibersihin karena uap dari bensin itu naik ke atas sini, ruangan ini, akhirnya vakum ini getas, keras, lama-lama dia sobek. Nih lama-lama sobek, bolong. Tuh bolong kan. Vakum ini bisa pakai motor ya, kodenya sama kayak part ori Thailand, kodenya misalkan kodenya berapa, sama kayak misalkan kodenya motor CS1, sama dia. Mega Pro juga sama, cuman bedanya paling di lubang sininya, lubang anginnya buat naik turun vakumnya ini beda di sini. Ya tinggal diatur aja, lubang ini bisa dibor kok, jadi ya nggak usah dibor juga sama aja, nggak masalah, karena ini buat naik turun hawa vakumnya aja. Ini dikiloin dapat berapa ya om ya? Berapa kilo nih om kira-kira nih om? Ini juga ada kampasnya tuh racing udah pada bakar. Aduh, banyak banget. Jadi kalau untuk kampas kopling CBR old itu kodenya 22201 itu sama aja motor kayak Verza, Mega Pro, Grand, Tiger, GL. Nah dia sama aja, cuman kualitasnya aja beda-beda. Biasanya part ori juga kalau perawatannya kurang juga kampas itu hasilnya nggak bakal maksimal, cepat rusak. Sama kampas yang nggak ori juga kalau olinya nggak teratur juga sama, hasilnya nggak maksimal. Ya baiknya kalau kampas kopling mau awet ini ya oli dijaga, olinya jangan diisi sampai di bawah seliter, ya minimal 1 liter, maksimal 1,2 liter, biar kampas ini basah oli terus. Karena ini kampas koplingnya basah ya, jadi ya harus basah, nggak boleh kering. Kecuali kampas kering ya dia nggak boleh kena oli, kebalikannya. Bener nggak ya om ya? Aku juga masih belajar nih om. Nah kalau ini kampas kopling CBR K56 ini juga gosong parah. Nah dia ini samanya sama kayak Absolute Repo. Kalau di Yamaha sama kayak Pega ZR. Nah untuk Absolute Repo sama CBR yang K56 mungkin kodenya sama aja, cuman emang beda di siripnya aja nih om, beda di siripnya. Di Pega ZR juga beda di siripnya. Ini kalau udah begini nih parah nih om, oli baru dipakai sejam aja udah pasti hitam pekat.
Jadi kasihan olinya, kasihan mesinnya, kasihan part yang lainnya juga. Ngeri ya om ya kalau telat ganti oli ya, resikonya kemana-mana. Karena tenaga mesin itu ya di kampas kopling. Ini untuk di tenaganya ya, di sini dia tenaganya. Tapi kalau untuk di kompresi ya di seher, di sim-siman tuh untuk mengatur kompresinya biar pembakarannya maunya berapa ya di kompresi ya di seher sama di sim-simannya. Kalau untuk di tenaganya ya ini knalpot mau bagus, karbu mau bagus, seher mau segede gaban. Kalau kampasnya gosong begini om, tetap motor nggak bisa lari karena ya tenaganya di sini utamanya. Jadi perbaiki tenaganya dulu om kalau bisa di sini. Ya motorannya juga itu pakainya yang KW Thailand om, tapi udah 4 tahun 5 tahun istilahnya buat gaspol-gaspolan. Berapa bulan dipakai, olinya dibuka tetap kuning karena terawat om. Pergantiannya itu jangan lebih dari sebulan, maksimal ya sebulan aja. Dah gitu aja om, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah dari aneh ya dimaklumin aja om. Aku juga masih belajar kok om, belum ngerti apa-apa nih. Karena motor kutu kan emang kudu kuat. Dah om, salam Wanu Lovers.